Hai saudara, jumpa dengan Tommy Yu dari JSX Pro IT. Di video kali ini saya akan membahas tutorial singkat bagaimana menggunakan Ledger Nano X. Saksikan setelah yang satu ini. Di video yang sebelumnya, saya sudah membahas unboxing dari Ledger Nano X itu sendiri, dan saya akan tunjukkan langsung bagaimana caranya kita menggunakan Ledger Nano X. Bagian yang baru pertama kali datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang, dan jangan lupa untuk subscribe di sini dan juga aktifkan bel di sebelah kanannya. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kami yang lain di Instagram dan juga di TikTok. Akan ada banyak informasi tentang tips juga insights bagaimana Anda mencapai sukses finansial. Oke, kita nyalakan ya. Kita kelotok dulu deh. Pencet. Ini ada dua tombol ya, sebelah sini kiri dan tombol kanan. Kita nyalakan. Welcome to Ledger Nano X, press right button to continue. Oh, baterainya habis ini, low battery. Memang disuruh di awal untuk suruh ngecas baterai, nanti kita akan cas dulu ya. Oke, sekarang kita setup sama-sama ya. Klik kanan. Nah, berikutnya ini disuruh untuk download Ledger Live app. Oke, ini sekarang sudah diinstal, kita tinggal open. Press right, kita pencet tombol-tombolnya sebelah kanan ini juga tombol, press left or right, jadi kiri ini untuk panah kiri, kanan untuk ke kanan, kemudian kalau diklik double dua-duanya begini untuk enter, begitu ya. Kalau kita hold keduanya agak lama ini untuk power off. Ada pilihannya setup as new device, atau restore from recovery phrase. Kita setup ya, new device, kita double dua kali. Choose pin code 4-8 digit. Enter pin code. Kita disuruh untuk write down recovery phrase. Ada 24 kata-kata. Kata-kata yang pertama contohnya ya. Ini kita tulis di sini, ini gunanya recovery phrase. Oke, setelah semua kata-katanya ditulis, kita diminta untuk masukkan kembali 24 kata tersebut ke sini. Wah, ini memang prosesnya agak tedious ya, tapi ya that's okay. Ini untuk pertama kali saja ketika kita setup new device ini. Confirm your recovery phrase. Buat 1. Buat 2. Oke, sudah dimasukkan semua. Your device is ready. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan setelah menginstall Ledger Live-nya adalah melakukan pairing antara si Ledger device ini dengan, nanti tinggal diikutin saja prosesnya seperti biasa kok. Saudara, hal yang mungkin berguna bagi Anda adalah di bagian portofolio ini ada setting seperti ini. Ini Anda bisa setting dalam mata uangnya apa. Contohnya dalam hal ini kan saya pilih yang rupiah ya. IDR, Indonesian Rupiah. Standarnya sih US dollar. Misalkan saya pilih US dollar, saya balik ke sini ya. Nanti Anda akan melihat total dana saya itu dalam US dollar. Tapi kalau misalkan kita lebih terbiasa menggunakan rupiah, ya tinggal diganti saja. Ini menjadi IDR. Jadi lebih enak gitu melihatnya ya. Itu saja sih. Yang lain-lainnya sih settingannya tidak terlalu banyak yang harus dirubah-rubah ya. Biarkan saja. Jadi setelah masuk ke dalam sini, kita bisa pilih yang bagian manager ini, kemudian kita tap ke sini, ini otomatis akan connect ke sini ya. Nanti akan muncul seperti ini, jadi ini firmware dari Nano saya seperti apa, kemudian ada ini your device is genuine, artinya ini asli. Kemudian kalau kita turun ke bawah ini ada banyak sekali apps yang bisa diinstal. Nah, kalau untuk yang versi S itu kalau tidak salah hanya 3, dan kalau untuk versi X ini ada banyak sekali. Jadi Bitcoin ini saya install, Ethereum saya install. Nah, di dalam Ethereum ini nanti kita bisa create beberapa walletnya itu di sini di dalamnya ini. Nah, contoh ini saya mau bikin yang namanya Tron. Karena saya mau install wallet untuk USDT yang kalau untuk transfer menggunakan TRC20 supaya murah. Ini contohnya saya seperti ini, saudara. Jadi ini Tron, kita klik install seperti ini. Ini ada processing seperti ini. Jadi ini ngobrol di antara keduanya. Dan walaupun size-nya ini cuma 80 kilo ya, tapi ini cukup makan waktu. Jadi beda halnya seperti kalau kita install di Play Store gitu ya, download filenya gede gitu, tuh cepet, tapi ini cukup
makan waktu. Suspek saya sih dia akan lakukan sesuatu di dalam sini nih, di chipnya ini. Jadi installnya itu langsung pakai hardware-nya. That's why itu butuh installingnya cukup lama. Oke, sudah selesai apps installed. Kemudian langkah berikutnya setelah Tron ini kita install apps-nya, kita akan add account di sini. Nah, di dalam add account ini itu ada banyak. Dalam hal ini saya mau install USDT. USD Tether, kita tinggal klik saja di sini. USDT. Nah, USDT ada banyak sekali pilihan. Ada yang USD Tether yang Ethereum, ini yang ERC20 ya. Kemudian ada yang USD Tether yang Tron, ini yang TRC20, ini yang biayanya murah, yang $1 itu loh. Kalau yang ini, USDT ini sekitar $20 kalau mau transfer. Saya mau pilih yang ini. Oke, tinggal add TRX account. Oh, ini screensaver ya. Jadi saya perlu connect ke sini, saya perlu masukin PIN dulu. Oke, ini sudah saudara, jadi muncul seperti ini, Tron, TRX, kemudian ini kita klik continue. Jadi di dalam account saya ini saya install apps-nya Ethereum. Di dalam Ethereum ini saya install ada Tether USDT, ada 40 di sini. Dan kemudian kalau Ethereum-nya ya sendiri, ini 0,04 Ethereum. Kemudian Bitcoin juga ada. Oke, kemudian ini Tron-nya sudah jadi. Kita akan coba sekarang bagaimana caranya kita untuk terima USDT yang dalam bentuk yang TRC20. Kita kalau mau melihat alamat wallet-nya dia adalah kita tap di sini. Kemudian kita receive di sini. Continue. Ini adalah alamatnya untuk Tron. Jadi nanti akan muncul verify di sini. Approve. Oke, ini kita bisa copy ya, copy address. Kemudian kita tap ke sini, saya sudah ada toko kripto di sini. Dan ini saya mau transfer USDT-nya ke walletnya Tron, tapi pakai jaringan yang TRC. Saya masuk ke penarikan, kemudian saya pilih yang TRC20. Saya masukkan alamatnya di sini, saya paste. Kemudian penarikannya saya mau coba tes 10. Kemudian ini biayanya 1 ya, jadi saya akan terima 9. Oke, semuanya sudah oke, tinggal tap penarikan, kirim ke email, kirim code ke SMS. Oke, sebentar ya. Oke, tinggal saya set kirim. Oke, sudah dikirim ya. Kita tunggu saja nanti akan masuk ke sini. Ya, kita masuk ke portofolio, nanti akan muncul di sini, akan ada receiving seperti itu. Kita tunggu saja ya, sebentar. Oke saudara, ini sudah masuk ya, $9 yang tadi transfer ini. Jadi kalau kita masuk ke account kita, dan ini kelihatan ya, ini yang apps Ethereum itu, di dalamnya ada Tether USDT, ini Bitcoin saya, kemudian ini yang Tron tadi, ini saya ada transfer lagi tadi 49 TRX, jadi mesti ada isinya dulu, baru bisa muncul USDT-nya. Jadi di dalamnya ada USDT ini 9 yang tadi barusan ditransfer dari toko kripto. Ini tadi nggak muncul-muncul, saya bingung, akhirnya saya transfer TRX-nya. Jadi saya baca di websitenya Ledger itu suruh transfer dulu TRX-nya, baru bisa ini muncul. Karena ini semacam parent-nya, baru ini anak-anaknya bisa muncul, begitulah. Ya, jadi oke, semuanya oke. Nah, sekarang gimana caranya? Kita mau transfer dari wallet ini keluar, gitu. Saya akan coba transfer ini Bitcoin, saya akan transfer ke Binance, ya. Caranya seperti ini saudara, jadi saya di Binance ya, deposit BTC, ini kan ada banyak alamat, saya pilih yang BTC, ada juga yang di sini yang Segwit, jadi tergantung dari tadi Anda itu pilihnya di mana. Kalau Anda punya yang Segwit, yang ini nih, Bitcoin 1 Segwit ini bisa pakai jaringan ini. Jadi jaringannya Segwit ini lebih cepat katanya, kemudian lebih murah begitu. Yang Legacy sedikit lebih mahal. Nah, saya punyanya kan yang Legacy, jadi saya kirim pakai yang Legacy. Caranya begini, masuk ke sini. Ini alamat saya. Sebentar, saya pastikan dulu ke sini BTC ya. Tap ke sini. Jadi nanti saya akan ada menu untuk send. Saya akan send. Kemudian saya paste alamatnya ke sini. 16B, 8NQ, sama. Ini alamat BTC yang Legacy ya, ke Binance tadi. Saya continue. Saya akan, ini ada dua, oke? Ada BTC atau rupiah. Saya rupiah ekuivalennya berapa? Kan ini saya punyanya 0,001. Saya transfer kira-kira
tes saja ya, 100.000 begitu. Ya, kira-kira atau ekuivalen dengan 0,00165 BTC. Oke. Saya klik transfer, oke. Kemudian, nah, ini ada yang unik, saudara. Jadi ada pilihan, mau yang pelan atau yang cepat. Kalau yang cepat, nyampainya itu biayanya 3 sat. Sat itu satoshi. Ya, saya pilih yang medium aja, nggak apa-apa. Ya, customize fee. Cek dulu semuanya sudah oke, terutama alamatnya, pastikan sama ya. Sekian, kemudian kita tinggal klik continue. Nah, kemudian dia akan minta ke sini. Ini kenapa ini perlu itu? Karena kalau mau transfer itu harus ngeklik tombol di sini. Pencet ini. Ini yang membedakan transfer pakai menggunakan ledger. Jadi, dia minta konfirmasi ya untuk ngeklik 2. Ya, ini lihat nih. Amount sekian, address-nya ke sini, 16F, BF sekian ini 8NQ, oke, accept, kita accept. Atau bisa juga di reject. Ya, kalau di accept, ya kita tinggal tap dua-duanya, confirm transaction, fee sekian, accept and send. Ini kita tap lagi. Oke, dia baru connect dan kemudian transfer, transaction send. Oke, that's it. 988 satoshi. Ya, biayanya adalah 2733 atau 452 satoshi minus 452 satoshi. Jadi terimanya adalah 16.536 satoshi. Dan depositnya sudah masuk BTC 16.536 ya. 1. Bila ledgernya hilang. Device-nya hilang, kecemplung laut misalkan, atau ke flush di toilet, begitu kan, bisa saja kan. Nah, kalau ledgernya hilang, yang Anda lakukan adalah Anda bisa beli ledger baru lagi, kemudian Anda bisa merecover private key Anda itu dengan yang 24 phrase ini. Jadi ini phrase-nya ini Anda bisa pakai untuk merecover private key itu yang hilang itu. Ya, nanti di ledgernya waktu dinyalakan pertama kali itu akan ada pilihan untuk recover, kemudian masukkan 24 phrase ini, kemudian ledgernya akan otomatis masuk ngambil semua private key dan Anda dapat gunakan seperti biasa. Oke, yang kedua, bagaimana bila 24 phrase-nya itu yang hilang? 24 phrase-nya hilang, yang tadi kata-kata itu, yang Anda lakukan, pindahkan semua aset Anda, yang kemudian reset ledgernya. Cara resetnya gimana? Waktu Anda buka ledger membuka ledger itu, kan ada minta PIN. PIN-nya disalahin aja 3 kali, maka otomatis akan ke-reset. Kemudian create ulang lagi 24 phrase, kemudian dana yang dari sini yang sudah dipindah ini masukin balik lagi ke ledger yang di-reset tersebut. Yang ketiga, bagaimana bila HP-nya yang ada ledger live-nya itu hilang? Ya, kalau ledger live-nya hilang, ya gampang, tinggal install baru lagi, kemudian di-connect lagi ke ledger yang sudah ada. Itu tadi, saudara, adalah video singkat tentang tutorial penggunaan Ledger Nano X. Wujudkan sukses finansialmu bersama JSX Pro. Saya Tommy Yu, dan saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.